Ini di sesi awal ya? Iya, Yang baru. Kak. Kayaknya mending lanjut dulu deh tadi ini. Dulu ya. Ya. Ya, baik. Jadi ini bagian tentang sales atau rate konversi ini itu bagaimana cara kita menjadi seorang penjual gitu ya. Apa namanya? Bagaimana orang itu kan tidak suka untuk dijual ya. Maksudnya orang itu nggak suka dipromoin terus, diujuk-ujuk untuk membeli terus gitu ya. Nah, bagaimana ini kita caranya itu dengan smooth, dengan apa? Dengan pelan, dengan taktis, dengan strategis itu membuat orang itu membeli tanpa merasa mereka itu dipaksa untuk membeli seperti itu ya. Jadi apa namanya hal yang paling sederhana yang perlu kita ketahui tentang penjualan itu adalah bagaimana orang itu membeli secara profesional. Kurang lebih seperti yang tadi saya itu dipaksa untuk membeli seperti itu. Jadi apa namanya ketika Anda adalah seorang pemilik bisnis dan memiliki beberapa orang penjual, ada baiknya itu kita melakukan seperti tanya jawab gitu ya. Kita apa namanya menanyakan kepada orang-orang kita atau audiens kita itu bagaimana apa yang mereka butuhkan untuk ke apa operasional mereka sehari-hari gitu ya. Apa misalnya kita mungkin untuk langkah awal itu adalah baiknya kita melakukan itu memperkenalkan diri, terus menanyakan ya artinya apa ya, kita berkenalan gitu ya, berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah in touch dengan kita, orang-orang yang sudah melihat produk kita atau jasa kita itu. Jadi apa namanya ini teh apa sebenarnya apa ya, nggak apa ya, nggak poin per poin, jadi agak bingung nih masalah ini. Terus terang nggak poin per poin gimana tadi ini? Jadi kalau kayak yang Teh Puji itu kan materinya 6 langkah gitu ya, 6 langkah langsung gitu kan, tik 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 gitu langsung. Kalau ini tuh kayak kita tuh harus jelas. Kalau berdasarkan yang translate yang waktu itu dirinci banget atau enggak? Kayaknya udah mulai masuk rincian khusus kayak gitu ya? Kan kalau Teh Fuji lebih ke secara global nih, poin-poin secara globalnya kalau Teh Fuji karena di awal-awal kan. Kalau Teh Dini lebih, kalau nggak salah yang belasan-belasan itu udah lebih spesifik ya? Iya, tapi di translate-nya itu nggak ada rumusnya. Nah, Dini lupa apakah rumusnya itu di bab ini atau di bab yang mana gitu, belum baca, makanya Rumus apa? Memang baiknya itu kita baca juga sih bab-bab sebelumnya gitu. Kenapa? Rumus yang mana sih maksudnya? Rumus maksudnya? Hah? Apa Mbak? Rumusnya conversion rate itu ya? Ya, rumus conversion rate itu. Nah, di sini tuh nggak ada. Ini pikir di awal-awal rumus conversion rate. Awalnya bukan di sini ya. Di sini udah nggak ada. Dan ini kayaknya ada hubungannya sama yang conversion rate yang pertama. Di apa penjabaran di sini. Penjabarannya di sini. Oke, bentar ya lo. Bentar ya, translate. Ini yang slide pertama termasuk selesai nggak tadi? Karena tadi pas tadi di stop itu udah pas banget 5 menit. 4 menit. 4 menit. Udah slide pertama udah. Nah, itu tadi udah masuk 4 menit lebih. Tadi jadi tadi tuh kalau udah sama opening sama pembukaan 5 menit setengah. Tadi karena saya cut openingnya dari mulai kurang lebih sekitar 4 menit lebih deh tadi ini yang slide pertama. Oke, Teh Wulan, aku sudah beres merangkum. Oke, sip Teh Puji bentar. Kalau gitu Teh Dini kalau kata aku sih udah oke ya Teh Dini. Iya, tapi tinggal Teh Dini udah bisa menguasai materi nih. Ya udah bisa 4 menit. Ya udah ganti dulu ya Teh
Apa Nur dulu ya? Mbak Puji Boleh lagi. kita balik ke Teh dulu ya Teh Dini ya. Ya, makasih Teh Dini. Iya, sama-sama nanti lagi. Oke. Teh Fuji udah siap dengan rangkuman? Oke, siap. Di Pertama. slide pertama aja yang akan saya. Ini saya sambil di stopwatch. Bisa nggak 4 menit ya? Nah, itu. Teh Fuji Pertama. nanti sekaligus opening ya. Jadi kita sekaligus opening. Teh Fuji sekaligus memperkenalkan diri, opening singkat. Kalau mau menyapa singkat, lalu langsung masuk ke materi. Ya, Oh, pakai gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam MPI di hari kedua. Hari ini kita akan bertemu dengan fasilitator yang bernama Teh Fuji teh namanya siapa Pak? Nama panjangnya? Ini Puji Astuti Asianingrum. Hari ini kita akan ditemani oleh fasilitator yang bernama Teh Fuji. Ya, Teh Fuji akan menyampaikan materi terkait dengan mastery. Apa sih itu mastery ya? Kata yang bisa dibilang baru atau lama. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke Teh Fuji. Teh Fuji. Oke, terima kasih Teh Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Alhamdulillah ya, hari ini Allah masih memberi kita umur, kesehatan, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul. Tadi nama saya sudah disebut ya sama Teh Wulan, ya, terpampang jelas dan nyata gitu ya. Puji Astuti Asianingrum. Saya berasal dari Kota Garut. Kota Garut itu terkenal sama kota dodolnya. Tapi saya tidak berbisnis dodol ya. Bisnis saya itu adalah frozen food. Jadi saya bergerak di bidang distribusinya gitu. Nah, bisnis ini baru saya pegang setelah saya ditinggal almarhum suami. Jadi saya masih dalam tahap adaptasi yang dari ibu rumah tangga menjadi ibu yang bekerja di ranah publik. Itu mungkin sekilas tentang perkenalan dari saya. Kita bisa lanjut membahas tentang 6 langkah bisnis sukses. Nah, kira-kira ada apa aja ya kakak-kakak yang akan kita sama-sama belajar. Poin pertama, membangun bisnis yang area yang perlu kita kuasai supaya kita menjadi mastery, piawai dalam bisnis kita. Area yang pertama adalah tentang arah, direction gitu. Jadi arah bisnis kita ini akan kita bawa kemana? Mau sebesar apa? Kita tahu setiap harinya itu goal yang sudah kita tetapkan itu bisa kita breakdown dalam hitungan bulan, minggu, dan hari. Sehingga kita nanti bisa tahu pencapaiannya, mengevaluasinya itu bisa kita hitung per hari. Sudah sampai mana nih pencapaiannya dari goal yang sudah kita buat. Jadi kita harus tahu dulu arahnya mau kemana. Lalu area yang kedua adalah delivery. Bagaimana kita bisa membawa produk atau jasa kita kepada konsumen secara konsisten sehingga bisa diterima dengan baik gitu. Jadi contohnya itu seperti kalau di saya, bagaimana kita bisa mentransfer value perusahaan. Nah, kalau di Sarirama, di bisnis saya itu, value pertamanya itu adalah silaturahim. Jadi bagaimana tim saya bisa membangun mentransfer value ini kepada customer kita gitu. Contohnya bagaimana ketika kita datang ke customer yang kita bangun adalah tali silaturahimnya. Nah, itu ya penting bagaimana cara kita mendelivery gitu, mendelivery value supaya bisa sampai ke customer. Lalu area yang ketiga adalah tentang money, tentang uang. Bagaimana kita bisa piawai dalam mengelola keuangan dalam bisnis kita. Jadi ketika kita mengetahui posisi keuangan bisnis kita bisa memutuskan keputusan yang tepat. Sebaliknya, kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan, bisa jadi kita membuat keputusan yang tidak tepat. Nah, itu ya area yang ketiga. Area yang keempat adalah time, waktu.
bagaimana kita bisa piawai dalam melakukan segalanya menjadi mudah. Karena kadang-kadang sebagai business owner kita mempunyai mindset itu menghabiskan waktu supaya menghemat biaya gitu. Itu sebagian besar pemilik bisnis itu awalnya memiliki mindset seperti itu, termasuk saya awalnya gitu. Jadi kita bisa membuat kandang waktu, contohnya ya, membuat kandang waktu dengan menggunakan kaidah 4 kuadran waktu gitu. Dari penting dan mendesak, atau penting dan tidak mendesak berarti bisa didelegasikan. Tidak penting dan tidak mendesak berarti bisa ditinggalkan, bisa ditunda. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak berarti itu ditinggalkan gitu ya. Nah, jangan sampai karena niat kita awal ketika kita masih memiliki mindset bahwa untuk menghemat itu dengan menghemat, kita mengambilnya dari menghemat waktu, kita tidak bisa menghasilkan profit yang lebih banyak karena terlalu ngurusin teknis gitu, urusan teknis. Padahal tugas seorang business owner adalah membuat strategi-strategi baru, inovasi baru supaya bisnisnya bisa melesat, bisa melejit 30 kali dari kondisi sekarang gitu. Jadi kita harus bisa keluar ya dari kekacauan itu, karena biasanya karena mindsetnya biar menghemat, udah saya kerjakan sendiri, tidak perlu rekrut tim gitu. Akhirnya kita malah berkecamuk di situ saja, ngurusin teknis saja gitu. Padahal ada hal yang lebih penting yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar untuk bisnis kita. Jadi kita harus keluar dari jebakan-jebakan itu gitu. Kita harus keluar dari kekacauan-kekacauan itu. Kalau Brad menyebutnya kekacauan-kekacauannya ketika bisnis owner masih fokus melakukan hal-hal teknis, itu dia bilang kacau gitu. Itu kita harus keluar dari kekacauan itu. Jika kita bisa menyelesaikannya, karena gini, kalau kita masih terus berkutat di situ ya, kita masih ngurusin marketing, masih melakukan hal-hal teknis, walaupun omset kita mengulang hal-hal teknis yang dilakukan seharusnya tidak oleh seorang business owner gitu. Jadi seorang business owner itu tidak melakukan hal-hal teknis lagi gitu, tapi melakukan hal-hal yang lebih besar yang bisa mendatangkan profit lebih besar lagi. Nah, itu 4 area yang perlu kita fokuskan agar kita menjadi mastery di bisnis kita. Yang selanjutnya, langkah yang kedua adalah marketing, ketiga sistem, keempat tim, dan 5 sinergi, 6-nya freedom. Itu akan saya jelaskan berikutnya. Gitu. Kira-kira ya, saya baru buat. Keren banget. Sekarang udah kerasa ya kalau top banget. Udah Bu Pujinya udah muncul. Iya. Ya, memang harus Emang kadang-kadang harus dicolek dulu baru keluar tuh. Aku bikinnya nggak sampai 1 jam kalau versi otakku ya Teh. Tapi memang kayaknya materi saya itu memang panjang banget ya Teh ya. Jadi kayaknya tuh 4 menit itu nggak cukup ya Teh. Ya, ini udah lebih Teh Fuji tadi udah lebih dari 4 menit ya. Terhitungnya tadi yang penting aku cepetin poinnya ketangkap. Menurut aku nggak apa-apa ya Teh Fuji, karena kan dalam 10 slide itu bobotnya setiap slide berbeda-beda. Bisa aja dalam slide 1 itu lebih dari 5 menit, slide lain nanti ada yang kurang dari 5 menit. Jadi pada dasarnya sambil nanti lihat waktu aja. Jadi kita pasang timer sendiri. Kita kan udah 45 menit nih, atau nanti host kan itu tugasnya untuk mengingatkan hostnya. Jadi nanti tetap ada yang seksi colek-mencolek. Nanti kita bagi tugas aja. Kan kalau yang offline itu gampang ya, hostnya tinggal ngasih kertas gitu. Maaf, tinggal 3 menit lagi gitu. Atau nanti bisa juga sama host diisi dengan ice breaking. Ice breaking itu kalau udah kerasa yang audiennya udah mulai ada yang nguap, udah ada yang nggak fokus, udah banyak yang off cam. Nah, itu nanti paling diisi sama